Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, terutama di masa pandemi saat ini. Nah, di video ini saya akan uh, memperlihatkan bisnis plan dari usaha saya, yaitu di mana usaha minuman. Nah, di sini sudah terlihat nama dari usaha saya ini, yang itu saya beri nama dengan nama Seruput. Nah, Seruput ini saya beri nama agar memudahkan masyarakat atau pelanggan untuk mengetahui bahwa ini produk dari usaha saya. Nah, selanjutnya kita akan melihat latar belakang dari usaha ini. Nah, latar belakang untuk usaha bisnis minuman merupakan salah satu bisnis yang sangat menjanjikan di era milenial saat ini. Banyak sekali peminat minuman yang suka dengan minuman yang menarik dan enak. Dimana salah satunya minuman yang paling banyak diminati adalah minuman kekinian. Minuman ini dimana mempunyai berbagai macam varian rasa dan campuran topping, yang dimana sesuai dengan keinginan yang ingin kita cicipi gitu. Tentunya dalam setiap orang atau per individu memiliki selera masing-masing. Oleh karena itu perlu adanya inovasi dalam produk minuman yang disediakan. Nah, Seruput merupakan nama dari usaha minuman kekinian yang akan saya jalankan gitu ya. Baik, berikutnya. Nah, di sini sudah terlihat struktur organisasi. Nah, di sini terdiri dari yang pertama itu nama usaha. Nama usahanya minuman kekinian Seruput. Yang kedua, bentuk usaha. Bentuk usaha ini bisa dikatakan perseorangan karena itu menurut saya sendiri gitu ya. Yang ketiga, lokasi. Untuk lokasi sendiri saya memutuskan untuk di Bengkayang. Dan yang keempat, nama pemilik itu nama saya sendiri, yaitu Claudius Lysias. Yang kelima, alamat. Untuk alamat ini saya perkirakan di Jalan Sangguledo, Sebopet. Yang keenam, status pemilik di usaha. Jadi di sini statusnya pemilik usaha ya. Yang ketujuh itu email saya, yang ke-8 itu nomor telepon saya sekaligus WhatsApp saya. Nah, selanjutnya untuk proses produksi dari usaha minuman Seruput ini. Produksi yang dilalui yaitu dimana yang pertama tahap menerima order, yang kedua menganalisa order, yang ketiga kalkulasi harga, yang keempat komponen produksi yang dibutuhkan, yang kelima packing atau pengemasan, yang keenam mengantarkan atau pengantaran ya ke rumah alamat pemesan, yang ketujuh yaitu pembayaran ya, transaksi itu dengan pelanggan. Nah, untuk tahap pemesanan atau order kita itu menggunakan namanya cetan ya, cetan tingkat rendah gitu, dimana kita menggunakan media sosial, menerima melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun SMS. Jadi ini lebih mempermudah untuk pelanggan memesan gitu. Dan kita juga bisa menggunakan jasa pengantaran, di mana mau dari pihak kita sendiri yang mengantar atau pelanggan bisa memilih siapa yang mengambil atau mengantarkan pesanannya ke dirinya gitu ya. Jadi di sini lebih mempermudah pelanggan gitu ya, terutama di masa pandemi saat ini kan, bisa kita katakan bahwa sangat berisiko misalkan kita berbelanja secara langsung atau tatap muka dengan si produsen gitu ya.
Jadi untuk mengantisipasi gitu ya, untuk mengantisipasi tidak terjadinya penularan, terutama penularan virus gitu ya di masa pandemi saat ini. Nah, selanjutnya struktur organisasi. Di sini ada 3 strukturnya. Owner, yaitu pemilik, saya sendiri, yaitu partner, teman kerja. Jadi sini saya berencana untuk mengajak partner kerja dalam membentuk usaha ini agar mempermudah dalam pemodalan maupun pemasarannya, sehingga usaha ini lebih cepat berjalan dengan baik gitu. Dan yang ketiga itu karyawan. Untuk pertama-tama pada saat kita memulai usaha ini, kita akan tidak secara langsung mencari karyawan untuk membantu kita. Jadi di sini bisa dikatakan kita tuh melaksanakan atau menjalankan usaha ini sendiri gitu. Jadi belum merekrut karyawan. Mungkin bisa dalam beberapa jangka waktu gitu kita akan merekrut karyawan. Misalkan pendapatan kita meningkat gitu di tahun berikutnya. Jadi kita bisa merekrut karyawan. Nah, untuk pemasaran kita itu bisa menggunakan metode melalui media sosial maupun media cetak gitu ya. Seperti misalkan pamflet, banner gitu ya. Dan kalau media sosialnya itu seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, ya, maupun YouTube gitu ya, melalui konten-konten dengan iklan gitu, supaya dimana kita ketahui bahwa saat ini 90% atau 99% atau 80% pasti masyarakat umum itu menggunakan yang namanya media sosial. Tidak mungkin tidak itu. Jadi dengan media sosial ini mereka akan melihat bahwa dari usaha saya ini akan dilihat oleh mereka, sehingga mereka tertarik gitu ya untuk mencoba atau membeli. Misalnya saya tampilkan iklan atau status misalnya di WhatsApp. Di sini pasti teman-teman saya melihat bahwa oh ini usaha dari si ini itu. Sepertinya menarik dari tampilannya. Jadi kita usahakan nanti untuk promosinya kita membuat desain semenarik mungkin agar menarik pelanggan. Nah, mungkin itu saja sedikit dari bisnis plan saya. Semoga ini menjadi suatu pengetahuan untuk teman-teman maupun pembelajaran bagi saya yang akan menjalankan bisnis plan saya ini. Baik, mungkin sekian dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, terutama di masa pandemi saat ini. Baik, sampai jumpa di lain waktu.